Kita akrab dengan istilah anak yang durhaka. Tapi, bagaimana jika orang tua yang durhaka? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu Ibu adalah bentuk representasi dari cinta kasih yang tulus. Semua akan diberikan kepada sang anak tanpa mengharapkan sedikit pun balasan. Tabung gas isi air. Nah, ya tuh. Itulah yang agaknya yang kerap kali disampaikan pada film-film yang akrab kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga yang pertama kali terlintas dalam benakku ketika melihat film yang berjudul Mother atau Maza yang dirilis pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Tatsushi Osomori. Namun semua gambaran manis tentang ibu yang senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada anak luntur seketika ketika film ini mulai berjalan. Pelukan hangat, belayan lembut, senyuman manis kepada anak menjadi senjata untuk memeras emosi si anak untuk menjalankan perintah sesuai kehendak ibunya. Cinta tulus dari sang anak tak lebih dari sekedar pemuas kebutuhan akan cinta sesaat untuk sang ibu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Vivillum Studio dalam segmen Yaping Vivillum, tempat kita bahas anime, tokusatsu, dan series Jepangan. Sebenarnya film-film seperti ini gencar disuarakan di jagat persinemaan Jepang. Seperti film yang mungkin udah akrab teman-teman tonton seperti Nobody Know, Takopi Original Sin, bahkan untuk genre Science of Life seperti Kotaro Love Alone atau Body Daddy. Namun film ini tetap menjadi film yang layak untuk diapresiasi mengingat penggunaan sinematografi, mikroekspresi yang memukau. Peringatan, video ini mengandung spoiler berat. Jika teman-teman alergi terhadap spoiler bisa skip dan lanjut nonton lagi. Buat yang penasaran opiniku terkait film ini. Tanpa berlama-lama, ini dia Mother. 金ないよ。あれは俺のことな。お母さんと離れて暮らすこともできるんだよ。罪を犯してまで少年が守りたかったものとは。絶対無理。一人じゃ生きていけないですよ、お母さん。マザー。Mengisahkan seorang ibu yang bernama Akiko yang merawat anaknya seorang diri bernama Sohei di tengah kondisinya yang sedang lagi tidak berkecukupan. Namun alih-alih merawat anaknya dengan cinta kasih dan kepedulian, Akiko kerap kali melibatkan Sohei untuk perbuatan yang bisa disebut kurang terpuji, seperti memeras, meminta uang, mencuri, bahkan membunuh. Di sepanjang film mungkin kamu akan dibuat jengkel dengan karakter Akiko dengan segala perilaku nyelenehnya. Oke, seperti yang aku bilang di awal bahwa aku menyangka bahwa film ini akan menceritakan perjuangan seorang ibu membesarkan seorang anak dan ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. Mengingat penggunaan grading yang cerah tampak bukan hal yang dapat mengganggu secara visual. Walaupun sedikit pucat, namun aku belum menyadari bahwa film ini akan menjadi film yang penuh dengan adegan traumatis di sepanjang film. Karena warna cerah, setauku kerap diperuntukkan untuk genre Science of Life atau komedi, seperti Linda yang pernah aku review di video sebelumnya. Kalau genre psikologi seperti ini biasanya menggunakan pewarnaan yang cenderung lebih gelap, kusam, atau dingin, seperti film yang pernah aku tonton seperti Autobiography, Woman from Rote Island, dan juga The Menu. Namun beberapa ada pengecualian sih, seperti Midsommar yang juga menggunakan warna cerah untuk membangun nuansa ketidaknyamanan. Nah, dalam film ini juga berlaku serupa. Kendatipun secara pewarnaan film ini tidak mengganggu, namun kita akan dibuat merasakan keanehan dengan berbagai adegan yang ditampilkan pada film ini. Bahkan ketika pada saat film pertama kali dimulai. Ketika aku pertama kali melihat Akiko menjilat luka Sohei di awal film dan mengayuh sepeda dengan santainya diikuti Sho yang berlari mengikutinya, aku sudah merasa bahwa Akiko ini ada yang tidak beres. Namun aku membuang perasaan itu dan mencoba berpikir, oh
Mungkin dia punya cara tersendiri yang unik untuk merawat anaknya, seperti sebagaimana kerap kali ditunjukkan pada film-film Jepang lain. Namun pikiranku seketika luntur ketika melihat beberapa impulsifnya Akiko ketika berkunjung ke rumah ibunya dan seberapa buruknya Akiko memperlakukan Sohei sebagai anak. Cara pandangku kemudian bergeser dari yang mulanya mencoba berempati kepada Akiko menjadi sedikit jengkel dengan perilaku dari Akiko. Buat kalian yang jengkel dengan perilaku Akiko, sama. Di awal film aku juga merasa jengkel dengan Akiko. Melihat dia yang terus-terusan melakukan hubungan seksual di depan Sho, terus-terusan memerintah Sho untuk kebutuhannya sendiri, hingga memanfaatkan Sho untuk memeras laki-laki yang pernah bersetubuh dengannya. Sangat sulit bagi kita untuk bisa berempati dengan sifat Akiko yang begitu impulsif dan egois. Kita juga kadang ditunjukkan beberapa detail untuk menunjukkan bahwa Akiko tetap memiliki naluri sebagai seorang ibu, seperti enggan menggugurkan anaknya, memeluk Sohei yang di beberapa part terlihat tulus. Namun aku menilai perangan tersebut bukan wujud cinta kasih dari seorang ibu, tapi hanya sebatas ego yang mengharapkan pengakuan bahwa ia layak menjadi seorang ibu. Dan Mbak Masami Nagasawa dalam film ini aktingnya bisa dibilang cukup bagus dan subtle untuk memerankan seorang yang menyebalkan, namun di kondisi yang lain kita tetap merasa iba. Sebelum kalian buru-buru menghakimi Akiko dengan segala sifat nyelenehnya, perlu kami lihat dulu bagaimana kondisi lingkungan Akiko, dan kita pertanyakan, jangan-jangan kita juga dapat berperilaku serupa jika berada pada lingkungan yang sama dengan Akiko. Kita tak diberikan gambaran gamblang kehidupan Akiko sebelum memiliki Sohei. Namun kita diberikan sedikit petunjuk bagaimana orang tua dan saudaranya membuat Akiko merasa terasing dari keluarganya. Nah kemudian, apakah keluarganya salah? Ya enggak juga. Ya siapa yang enggak jengkel kalau kamu terus-terusan dimintai uang buat judi sama dugem? Dari siklus yang terus-terusan dialami Akiko, kita dapat membaca bahwa Akiko mungkin mendapatkan perlakuan serupa sebelum ia melahirkan Sohei. Seperti yang terlihat bagaimana toksiknya hubungan Akiko dengan Ryo. Laki-laki Mokondo yang datang ke Akiko lantas pergi dan memukuli Akiko karena mengetahui bahwa Akiko sedang mengandung, dan datang kembali dengan sejumlah hutang yang cukup besar. Momen yang bikin kita jengkel terhadap Ryo adalah ketika dia breakdance ketika Akiko sedang menangis histeris menolak keberadaan Ryo. Dan penyutradaraan pada scene ini bagus banget. Kita ditunjukkan ruangan sempit yang menunjukkan bahwa Akiko tak memiliki opsi lain selain Ryo, dan juga ironi dari kebahagiaan dan juga penderitaan yang saling berpapasan. Di adegan tersebut terasa sekali bahwa Ryo seakan menertawakan penderitaan dari Akiko. Dan apakah Akiko menolak keberadaan Ryo? Tentu tidak. Justru Akiko menerima keberadaan Ryo kembali dengan tatapannya yang kosong. Dari sini kita tahu bahwa Akiko sebenarnya menginginkan perhatian, penghargaan, dan juga penerimaan dari pasangan. Namun sayangnya Akiko menganggap bahwa berhubungan tubuh menjadi syarat untuk Akiko merasa dapat diterima. Ditujukan dari beberapa seringnya ia melakukan hubungan badan dengan seorang yang bahkan tidak ia kenal ketika sedang terpuruk. Karakter Akiko cukup kompleks, tak hanya sekedar hitam dan putih, baik dan buruk. Ia menunjukkan bahwa luka dan rasa sakit dapat menjadikan manusia menjadi impulsif dan nirempati. Bukan berarti aku membenarkan perlakuan Akiko terhadap Sohei. Namun, kita juga mestinya tak memperlakukan Akiko selayaknya penjahat. Mungkin kamu akan berharap bahwa Sohei kelak akan mengingkari perintah ibunya ketika ia beranjak dewasa. Tapi sialnya, harapan tak sesederhana kenyataan. Sohei yang malang terlanjur dibatasi ruang gerak, rasa aman, dan juga keinginannya. Sehingga membuat Sohei berpikir bahwa ibunya lah tempat ia benar-benar merasa dicintai. Walaupun kalian tahu bahwa yang diberikan Akiko bukanlah cinta yang tulus, melainkan hasrat dari Akiko untuk menguasai dan mengendalikan Sohei. Menuruti kehendak dari Akiko merupakan salah satu bentuk pengorbanan dan cinta yang tulus kepada Akiko. Tapi entah kenapa aku merasa bahwa Sohei kelak akan memutus lingkaran destruktif yang selama ini mengekangnya. Mengingat beberapa kali aku menemukan scene bahwa sebenarnya Sohei ingin hidup normal selayaknya kita, dan masih memiliki secerca harapan untuk menjadi lebih baik.
Namun karena ibunya lah yang membuat Sohei mengubur keinginan tersebut dalam-dalam. Sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari dunia. Dari model kita belajar bahwa kenyataan tak hanya tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Kenyataan teramat rumit, kompleks, dan perlu kedewasaan untuk membacanya. Ini bukan film azab yang antagonisnya sepenuhnya jahat dan layak untuk diberikan sanksi yang sebesar-besarnya. Akiko dan Sohei adalah perwujudan dari manusia yang hidup tanpa jaminan rasa aman dan cinta. Perangai Akiko dan Sohei tentu bukanlah hal yang terpuji. Namun dengan kita memahaminya, mungkin kita dapat memetik sesuatu. Bukan untuk ditiru, melainkan untuk kita belajar agar tidak melakukan hal yang serupa. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kita senantiasa diberikan jaminan rasa aman dan cinta agar tidak berakhir selayaknya Akiko dan Sohei. Sekian, terima kasih.